Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di bulan Mei ini, Gereja Kristen Immanuel Hosana ya menjadikan bulan Mei sebagai bulan keluarga. Ya, sehingga tema-tema khotbah yang disampaikan adalah tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan keluarga atau pernikahan. Tentu ini sangat relevan dalam kehidupan jemaat, baik mereka yang sudah berkeluarga atau menikah, bahkan mereka yang belum berkeluarga atau menikah. Ya, supaya teman-teman yang belum keluarga atau menikah setidaknya mereka dapat terlebih dahulu mendengarkan ya firman Tuhan, bagaimana cara membangun pernikahan dan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menikah ya atau berkeluarga, tentu firman Tuhan juga ya mengingatkan kembali bagaimana membangun kehidupan pernikahan dan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yosua 24 ayatnya yang ke-14 dan 15 ya. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, di dalam ibadah keluarga di bulan Mei ini ya ada lagu yang tiap minggu dinyanyikan ya, di mana lagu tersebut mengingatkan bahwa seluruh keluarga ya akan melayani Tuhan. Nah, bicara keluarga yang melayani Tuhan tidak terlepas daripada ya apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, di mana kalau di ayat 14 dikatakan takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Nah, jadi ini ada terkait ketika keluarga kita rindu untuk melayani Tuhan, tidak terlepas apakah kita ya kehidupan keluarga, pernikahan ya sudah sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, memiliki sikap yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari, ya, ketika membaca bagian firman Tuhan ini tentu saya pun diingatkan kembali. Dan firman Tuhan ini memang menjadi firman Tuhan yang terus saya ingat. Ya, di mana keberadaan saya sebagai seorang ayah, suami, ya, yang Tuhan percayakan untuk memimpin sebuah keluarga, tentu ya keberadaan keluarga saya yang beribadah menyembah kepada Tuhan tidak terlepas daripada keberadaan saya seorang pemimpin ya. Bagaimana kehidupan saya beribadah kepada Tuhan. Nah, kehidupan beribadah ini yang saya maksudkan bukan berbicara mengenai ibadah kita di hari-hari tertentu. Ya, contohnya hari Minggu atau hari di mana kita datang ke gereja, tetapi di dalam keseharian saya. Ya, di dalam keseharian saya, di tengah-tengah saya juga beraktivitas, apakah saya juga menunjukkan kehidupan yang beribadah kepada Tuhan? Bahkan juga ketika saya ya sebelum memulai aktivitas kegiatan, apakah saya punya waktu tersendiri untuk saya ya beribadah kepada Tuhan dalam waktu saat teduh saya ya. Nah, saudara-saudaraku ya, apa yang firman Tuhan sampaikan saat ini ya, walaupun itu bentuk komitmen dari Yosua di mana aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, tapi ini juga firman Tuhan yang mengingatkan kita ya, bahwa jangan lupa untuk ya keluarga kita ya beribadah kepada Tuhan. Dan tentu tidak terlepas daripada sikap hati yang takut akan Tuhan. Ya, menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita pusatkan, kita fokuskan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Dan tentu ini juga yang harus diketahui oleh teman-teman yang memang saat ini belum menikah tapi punya rencana untuk menikah, berkeluarga. Ya. Kristus harus menjadi dasar. Kristus harus menjadi pusat di dalam kehidupan keluarga. Dan ini tidak terlepas daripada kehidupan pribadi terlebih dahulu. Kalau kehidupan pribadi saja ya tidak menjadikan Kristus sebagai pusat, sebagai fokus, ya saya rasa nanti dalam kehidupan keluarga pernikahan pun tidak akan jauh berbeda. Bahkan lebih celaka lagi. Ya, mungkin kita akan menjadi seorang yang membawa pengaruh yang tidak baik. Karena apa? Di dalam kehidupan pribadi saja
kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat. Nah, oleh karena itu saudaraku, baik mereka yang sudah menikah berkeluarga, jangan lupa untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Beribadah kepada Tuhan. Dan untuk mereka yang belum menikah, masih dalam hidup sendiri, single, ya, atau jomblo, ya, jadikanlah Kristus dalam kehidupan pribadi kita. Ya, mereka yang lagi pacaran, dalam pacaran pun, ya, jadikanlah Kristus sebagai pusat di dalam kalian membangun relasi. Ya. Nah, saudaraku, saya harap firman Tuhan ini ya menjadi satu pengingat bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Di tengah situasi kondisi yang bisa berubah, ya, yang saat ini kita sedang menjalani masa-masa yang tidak mudah akibat COVID-19, ya, yang mungkin nanti juga kita nggak tahu, ya, tantangan apa yang kita hadapi. Tetapi kalau kita sudah menjadikan Kristus sebagai pusat fokus dalam kehidupan kita pribadi, ya, pernikahan dan keluarga, saya yakin, ya, kita akan merasakan bagaimana Tuhan yang menguatkan kita, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Jadi saudara-saudari, ya, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi pengingat kita semua di bulan keluarga ini, di bulan Mei ini, untuk di dalam membangun kehidupan keluarga dan pernikahan. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Setiap hari kita tunjukkan kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Dan ini tidak terlepas daripada komitmen kita, ya, kepada Tuhan. Tekad kita kepada Tuhan. Dan milikilah terus hati yang takut akan Tuhan. Ya, dan kiranya biarlah apa yang kita lakukan ini bukan hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi kita juga meminta daripada pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.